kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Di sini Allah informasikan, Allah gambarkan tentang niat Allah untuk menjadikan khalifah di muka bumi. Wa isqala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman. Jadi Allah menyuruh Rasulullah mengingat peristiwa ini, dan tentu kita yang membaca Al-Quran, ayat ini juga tunjukkan kepada kita untuk kita selalu ingat peristiwa ini. Bil malaika, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak ingin menjadikan fil ard, di muka bumi, khalifah. Jadi di sini Bapak Ibu, Allah menyuruh Rasulullah untuk selalu ingat, maka kita juga harus selalu ingat. Jangan pernah lupa ini Bapak Ibu, ketika Allah mengatakan kepada malaikat bahwa Allah akan menjadikan khalifah. Allah tidak mengatakan di sini ja'il fil ardi an-nas. Aku tidak ingin menjadikan yang muka bumi manusia, tidak. Tapi yang Allah katakan khalifah. Walaupun khalifah itu untuk manusia. Tapi ketika dialog Allah dengan malaikat, Allah tidak memakai kata-kata manusia, tapi Allah pakai fungsi kemanusiaan itu, yaitu khalifah. Apa khalifah itu Bapak Ibu? Banyak pengertiannya. Khalifah itu bisa pemimpin Bapak Ibu, maka Allah yang menjadi pemimpin di muka bumi. Khalifah itu bisa juga menjadi wakil Allah di muka bumi. Dan khalifah itu bisa juga berarti pengganti Bapak Ibu. Jadi Allah ingin menjadikan khalifah di muka bumi, pengganti Allah di muka bumi, pengganti Allah yang mengikuti aturan-aturan Allah. Maka manusia yang menjalankan fungsinya mengganti Allah, mewakil Allah, maka sudah pas fungsi penciptaannya. Karena Allah mengatakan bahwa Allah yang menjadikan di muka bumi khalifah, dan fungsi khalifah itu kita ikuti, kita pengganti Allah, kita wakil Allah di sini, maka sudah pas fungsi penciptaan kita. Kenapa kita katakan khalifah itu sebagai pengganti Bapak Ibu? Ketika Rasulullah SAW wafat, maka kepemimpinan diganti oleh sahabat Rasulullah Abu Bakar. Abu Bakar dikatakan khalifah. Khalifah karena mengganti Rasulullah SAW. Dan juga Bapak Ibu, dalam antara ciptaan-ciptaan manusia, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, ada malaikat. Malaikat diciptakan Allah hari pertama diciptakan tidak mati-mati sampai hari kiamat. Begitu juga jin, Allah jadikan jin dan seterusnya tidak mati-mati sampai hari kiamat. Beda dengan manusia Allah ciptakan kemudian diganti. Ya, pertama bapak kita, kemudian bapak kita diganti oleh anak, diganti oleh cucu, diganti sampai seterusnya. Dan kita ini sudah mengganti beberapa dari Nabi Adam. Itulah khalifah itu, banyak fungsinya, mewakil Allah dan juga bisa digantikan pengganti. Kemudian di sini Bapak Ibu terjadi dialog bukan dibantah sebenarnya di sini Bapak Ibu, karena malaikat itu adalah yang taat kepada Allah, yang tidak pernah membantah Allah. Cuma di sini sekedar dialog antara Allah dengan malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Mereka berkata itu malaikat, apakah engkau hendak menjadikan orang mayusidu yang merusak fiha di sana, yasfiku dima' dan menumpahkan darah? Maka ketika redaksi seperti ini Bapak Ibu, ada para mufassir mengatakan ada sudah diciptakan orang sebelum manusia, maka malaikat mengatakan seperti itu. Itu orang dulu. Ini Allah begitu kali ya. Ada yang memahami seperti itu. Ada juga memahami yang berbeda Bapak Ibu, di mana malaikat ini punya kuasa untuk membuka buku Lauhul Mahfuz. Kitab yang tersimpan di Lauhul Mahfuz itu malaikat bisa membaca. Maka malaikat membaca di situ bahwa manusia khalifah yang akan diciptakan Allah ini sering bertumpah darah. Maka dimulaikan seperti itu.
Maka besar ulama meyakinkan tidak ada penciptaan manusia sebelumnya. Memang ini penciptaan pertama yang Allah ciptakan. Malaikat mengatakan seperti itu dan dapat informasi dari Lauhul Mahfuz. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami bertasbih memuji Engkau dan mensucikanmu. Maka malaikat di sini Bapak Ibu mengatakan kepada Allah, ciptakan kalimat yang gabung itu kan bertengkar, sedangkan mereka bertasbih memujimu dan menyucikanmu. Dokor yang sampaikan memujimu dan sekaligus menyucikanmu. Maka Bapak Ibu, ya ulama mengatakan, ketika malaikat membanggakan dirinya berbuat seperti itu, maka kita yang dijadikan Allah sebagai khalifah, buktikan kekhalifan kita mengikuti Allah, sekaligus kita amalkan yang diamalkan oleh para malaikat, usabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Bertasbihlah kita memuji Allah kita dan menyucikan nama Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah mengatakan, dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah mengetahui apa yang malaikat tidak ketahui. Artinya Bapak Ibu, fungsi kekhalifahan yang Allah buatkan di bumi dan khalifah yang bertasbih memuji Allah pada Bapak Ibu. Makanya Allah mengklaim kepada malaikat, aku lebih tahu. Maka kita Bapak Ibu yang klaim Allah lebih tahu, jadikan kita klaim Allah itu. Kalau kita khalifah yang ikut Allah Subhanahu Wa Taala, kita khalifah yang memuji Allah. Dan di sini dia berikutnya ada 31 Bapak Ibu, Allah menunjukkan keistimewaan manusia. Maka manusia pantas untuk jadi khalifah. Keistimewaan manusia ini yang harus kita amalkan. Wa 'allama 'Adam al-asma'a kullaha. Dan dia ajarkan kepada nama-nama benda semuanya. Allah ajarkan ilmu kepada Adam. Sum'aradahum 'alal malaikah. Kemudian dia perlihatkan kepada mereka, faqala anbi'uni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Saya disimpan kepadaku nama-nama itu. Kalau kamu membenar sebutkan ini pokok. Tidak bisa dijawab oleh malaikat. Maka di sini Bapak Ibu, istimewaan ya khalifah yang Allah jadikan di manusia adalah dia tidak bertengkar, dia memuji Allah dan dia berilmu. Maka sekarang ini kita pastikan kita adalah khalifah yang tidak bertengkar, tidak bertumpahan darah. Kita khalifah yang bertasbih memuji Allah, khalifah yang berilmu. Maka tambahlah ilmu kita hari demi hari Bapak Ibu, sehingga fungsi kita dijadikan oleh Allah sudah tepat. Dan jangan sampai fungsi kita tidak tepat, justru perkiraan malaikat yang benar. Saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir tarui.